Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Dia selalu memelihara hidup kita siang dan malam. Tidak pernah sekalipun Dia melupakan atau meninggalkan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah anak Allah yang telah mengorbankan diri demi menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Kasih karunia-Nya selalu menghidupkan kita. Atas kemurahan hati-Nya, kita senantiasa dituntun pada jalan kebenaran-Nya. Hikmat Allah dalam Roh Kudus-Nya selalu mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami tetap terpelihara dalam kekudusan dan kebenaran. Bersama-sama dalam hati penuh sukacita, kita nyanyikan pujian bagi Allah. Haleluya, terpujilah. Haleluya, pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan perantaraan firman-Nya. Kita hidup dari firman-Nya, dan kita tidak dapat terpisah dari firman kebenaran itu.
Bahkan segala milik kita yang kita banggakan hingga saat ini adalah juga berasal dari Dia. Dia menganugerahkannya kepada kita. Jadi, mari kita bersaksi akan kekuasaan Allah atas seluruh hidup kita dengan menyanyikan Kau telah menciptaku di Topahodo Au. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Trinitas hari ini yang tertulis titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Melalui Roh Allah yang telah dicurahkan kepada kita, menjadi petunjuk dan pengenalan akan apa yang dikehendaki Allah. Namun, ternyata keegoan dan keinginan hati kita telah mengabaikan suara Roh Allah dalam mengingatkan kita. Akibat dari itu, kita tersesat dan berjalan semakin menjauh dari Allah. Dosa telah merajai hati kita, pemberontakan telah menjadi kegemaran kita, sepantasnya lah kita dihukum. Akan tetapi, Tuhan tidak berkenan akan hukuman itu. Jadi, selagi masih ada kesempatan, mari kita memperbaharui diri kita. Kita serukan permohonan kepada-Nya dengan menyanyikan suara Roh Tuhan, suarani todi. Sering kau
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbinglah dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam bayang maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalan-Mu. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hanya sebentar Allah murka atas kita, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengampunan dosa adalah perbuatan dan pernyataan dirinya. Hal itu telah diperbuatnya atas hidup kita. Kita yang dulu tertindas, lemah, dan tidak berdaya, kini telah dikuatkan oleh pengampunan dosa itu. Maka adalah tugas kita untuk mensyukurinya dengan berbuat hal yang sama atas sesama kita, menolong mereka yang lemah dan tertindas, bukan justru merampas atau mengambil hak mereka. Renungkanlah pengampunannya dengan menyimak seruan nyanyian kita, perubahan ajaib, Dung Yesus maringan diau. Perubahan ajaib di dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus
Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Hidup dalam peduli dengan sesama adalah panggilan mulia dari Tuhan. Tidak memperlakukan orang lain dengan sesuka hati dan hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang berlaku seperti itu. Kita telah menerima firman-Nya yang mengarahkan kita kepada Kristus. Mari kita serukan lewat nyanyian kita, betapa bahagianya Idahi Nadenggani. Tiap orang mencari kepentingan sendiri, sesama tak peduli, itulah yang terjadi. Sayu sehun matusi, holong nadi rohami, saya jari julmai, masih holongani. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 18 Juni 2020, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masuk pukul 20.00 WIB. Nas khotbah tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1-3 dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Akan disediakan buku panduan ibadah dan panduan ibadah melalui link YouTube.
Persembahan bulanan. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juni 2020 ini, baik di store langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri nomor rekening 101-00-0989464-1 dengan kode 620 pada 3 nominal terakhir. Pelayanan pekabaran Injil dalam jaringan. Majelis HKBP Petukangan mengajak setiap jemaat HKBP Petukangan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui media sosial YouTube ataupun melalui buku panduan ibadah seperti yang ada pada kita saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Beribadah pada masa new normal. Berdasarkan surat penggembalaan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 103/D Romawi 8 strip DKI Romawi 6/2020 tertanggal 4 Juni 2020 tentang pelaksanaan ibadah minggu di gereja masih belum dapat untuk dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan transisi perpanjangan PSBB masa COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta hingga tanggal 18 Juni 2020. HKBP Petukangan telah menetapkan kelompok kerja atau Pokja ibadah new normal untuk mempersiapkan segala yang perlu dipenuhi sebelum nantinya kita dapat melaksanakan ibadah di gereja. Dengan demikian, kita masih melayankan ibadah dalam jaringan melalui panduan ibadah lewat YouTube hingga akhir bulan Juni 2020. Pemilihan fungsionaris HKBP Petukangan. HKBP Petukangan akan melaksanakan pemilihan fungsionaris periode 2020 sampai 2024 berdasarkan arahan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelaksanaan pemilihan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pemilihan fungsionaris antara lain Majelis Perbendaharaan, Bendahara, dan Sekretaris pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 mendatang. Telah dipilih dan ditetapkan Panitia Persiapan Pemilihan Fungsionaris HKBP Petukangan 2020 yang akan mempersiapkan segala keperluan untuk pemilihan tersebut. Berdasarkan surat keputusan atau ketetapan pimpinan jemaat HKBP Petukangan nomor 02/02.6/Romawi 3/2020 tertanggal 5 Maret 2020. Marilah kita mendoakan agar pemilihan tersebut berjalan dalam damai demi kemuliaan Tuhan. Layanan Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Pokja COVID-19 HKBP Petukangan telah melaksanakan pendistribusian paket sembako tahap ke-6 pada Selasa, Kamis, dan Jumat yang lalu. Terima kasih kepada jemaat HKBP Petukangan yang telah menyampaikan tanda kasih melalui sumbangannya melalui Pokja COVID-19. Kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan kita. Marilah kita saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain melalui pelayanan ini. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh Majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2020. Firman Tuhan bagi kita hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. Penyampaian persembahan bulanan dan sumbangan COVID-19. Seluruh persembahan ibadah dan persembahan bulanan serta donasi COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 101-00-0989-464-1 dengan ketentuan membubuhkan kode 620 untuk persembahan bulanan bulan Juni 2020 dan kode 019 untuk donasi COVID-19. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp.
Setiap orang yang dituntun oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka berilah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus Allah, karena engkau akan dituntun menjadi anaknya yang kasih. Tiba saatnya kita akan menerima firman-Nya. Dasar ketaatan kita mengikuti tuntunan Roh Kudus itu, agar kita tetap menjadi anaknya. Serukanlah sukacita sebagai anak Allah dengan nyanyian yang maha besar, Namora Tutu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan,
untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia kerap membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi atas dasar kebutuhan hari-harinya. Dalam hal ini harta kekayaan acap dipandang sebagai hal yang paling penting, sehingga apapun yang ingin kita miliki atau apapun yang ada di sekitar kita itu dapat menjadi orientasi berpikir kita untuk menentukan status kita, kehormatan kita, harga diri kita di tengah-tengah persekutuan kita dengan orang lain. Artinya status sosial seseorang dalam mengangkat selalu ditentukan dengan seberapa banyakkah dia memiliki sesuatu, seberapa banyakkah dia memiliki harta, sehingga hidupnya berpaut kepada segala sesuatu yang ia miliki. Bahwa dengan harta seolah-olah segalanya dapat kita kuasai, bahkan bila mungkin dapat memberikan kepada kita kebahagiaan yang tiada duanya. Berdasarkan kondisi umum inilah Yesus mengajarkan kebijakan hidup orang yang percaya kepadanya dengan cara bagaimanakah orang-orang percaya itu pada saat berhadapan dengan harta kekayaan atau dengan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Yesus mengawaskan agar orang percaya tidak terlena oleh kesenangan dan kelekatan terhadap segala hal yang fana itu. Karena kelekatan materi dapat membutakan mata manusia, sehingga dengan demikian manusia itu akan menjadi lupa akan makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Padahal panggilan hidup kita adalah menyatakan kasih, kepedulian, dan juga menegakkan keadilan. Jemaat Tuhan, memang tidak dapat kita memungkiri bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ingin memiliki kecukupan dalam hidupnya atau mungkin ingin menjadi kaya dalam hidupnya. Dan itu memang hal yang bersifat manusiawi bagi kita. Tapi yang sering kita lihat, yang sering kita amati di tengah-tengah kehidupan kita, terjadi ketidakseimbangan antara keinginan tadi dengan apa yang kita upayakan untuk memperoleh apa yang kita inginkan itu. Tidak jarang akhirnya orang yang bertambah besar keinginannya mencoba untuk menimbun harta sedemikian banyak dengan cara-cara yang dia pandang baik dalam pandangannya. Atau katakanlah dengan sedikit saja mengalami masalah dalam materi, seseorang akan merasakan kekalapan. Lalu dia berupaya untuk menutupi masalah itu dengan berbagai cara yang dalam pandangannya halal. Apakah dengan mencuri mungkin, dengan menipu, membohongi orang, atau dengan cara-cara lainnya yang tidak dibenarkan oleh Allah. Yaitu sikap-sikap yang menunjukkan ketidakpeduliannya dengan sesama dan ketidakadaan rasa takutnya akan Tuhan. Sebenarnya kita harus percaya bahwa Allah sangat peduli dengan kehidupan kita, bahwa Dia senantiasa menyatakan pemeliharaan atas kehidupan kita. Segala yang kita butuhkan, segala yang pandangan Allah menjadi bagian kehidupan kita sudah ada dalam konsep rancangan Allah dalam hal penciptaan dunia ini sejak awal. Kita lihat, Allah pada awalnya menciptakan berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis hewan atau binatang. Dan pada hari yang terakhir Allah menciptakan manusia. Kita lihat, kita runut jalan cerita penciptaan. Allah menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan hidup manusia itu, baru terakhir manusia itu sendiri.
Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa Allah peduli kepada kita. Allah mengetahui lebih daripada apa yang kita ketahui tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk gelisah, untuk takut, untuk was-was akan apa yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada 3 hal yang hendak kita renungkan dari nas kita hari ini. Yang pertama, orang yang serakah adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, kata serakah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan keinginan hendak memiliki lebih dari yang seharusnya dimiliki. Jadi orang yang serakah adalah mereka yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa walau sebenarnya mereka memilikinya. Atau dapat dikatakan juga orang yang serakah adalah mereka yang memang tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Orang Batak mengatakan marhurang nai. Dan dia akan mudah bersungut-sungut bila apa yang diinginkannya itu tidak kesampaian. Inilah tandanya, inilah cirinya orang yang tidak mempunyai pengharapan. Namun tidak demikian dengan orang yang memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang justru menaruh keseluruhan hidupnya ke bawah kuasa dan pemeliharaan Allah. Dia tetap bertekun dalam pekerjaannya sekalipun penghasilannya tidak seberapa dari pekerjaan yang ia tekuni itu. Dan hal itu digambarkan dalam perumpamaan Yesus dalam nas kita hari ini. Bagaimana seorang muda yang kaya, yang memang memiliki hasil bumi yang berlimpah, dan punya lumbung-lumbung yang tidak seberapa ukuran besarnya. Lalu dia merombak lumbung-lumbungnya dan membuat lumbung yang besar agar dapat menampung banyak hasil yang lebih daripada biasanya. Lalu dia mengatakan kepada jiwanya, jiwaku, telah tersedia banyak barang untuk bertahun-tahun lamanya. Nikmatilah, makanlah, minumlah, beristirahatlah, bersenang-senanglah. Inilah gambaran sekali lagi orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dia memiliki tapi tidak pernah merasa memiliki. Kedua, harta yang utama adalah kekayaan hati mengenal kemurahan hati Allah. Harta kekayaan terbesar kita sesungguhnya terletak pada bagaimana kita mengenal akan anugerah kemurahan hati Allah, kasih karunia Allah dalam kehidupan kita yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah harta terbesar kita. Itulah kekayaan kita yang tak terbanding nilainya. Orang yang mengenal kemurahan hati Allah tidak akan pernah berorientasi kepada harta atau hal-hal duniawi lainnya. Bukan pada pangkat, jabatan, kehormatan, atau sifat yang segala sesuatunya dapat sirna, hilang sesaat. Tetapi orang yang mengenal kemurahan hati Allah adalah mereka yang selalu berlaku bijak dan penuh kasih serta berlaku adil dengan sesama. Bahkan mereka mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Makna hidup yang sebenarnya berada di dunia ini. Bukan berorientasi kepada dunia ini, tapi berorientasi kepada kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Itulah sebabnya orang yang demikian atau orang yang menaruh pengharapan kepada Allah adalah orang-orang yang berhikmat. Sementara orang-orang yang berorientasi kepada dunia dan hal-hal yang bersifat sementara lainnya dianggap sebagai orang yang bodoh. Seperti yang disebutkan dalam ayat 20 nas kita pada saat ini. Yang ketiga, milikilah pandangan Allah agar kita selalu melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah memperhatikan lalat, seekor lalat atau seekor lebah. Sepintas mata dua hewan ini atau binatang ini sama. Bentuk mata lalat dan bentuk mata lebah. Tapi pernahkah terpikirkan oleh kita
Orientasi apakah dalam pandangan mata lebah atau orientasi apakah dalam pandangan mata lalat? Lalat selalu mencari melihat yang buruk, yang jelek, yang jorok, yang kotor. Walaupun berada di tengah taman bunga, tapi matanya hanya mencari mana yang jorok, mana yang kotor, mana yang buruk. Beda dengan mata lebah. Lebah selalu mencari yang indah seperti bunga di taman. Walaupun lebah itu terbang di antara kumpulan sampah, tumpukan barang-barang yang tidak dipakai lagi, tapi matanya selalu mencari yang baik, mencari yang indah, bunga dan lain sebagainya, sehingga ia akan hinggap di sana dan akan menghisap madu daripada bunga itu. Pertanyaan sekarang, kita memiliki tipe mata apa? Mata lebah atau mata lalat? Dalam melihat apa yang tengah kita jalani dalam kehidupan kita saat ini. Tapi yang pasti, kita harus memiliki mata Allah, pandangan Allah. Atau minimalnya saya katakan seperti mata lebah yang selalu mencari yang indah, mencari yang baik, melihat yang baik. Walaupun dalam kehidupan yang dijalani banyak hal-hal buruk yang dihadapi. Dan inilah panggilan iman kita pada saat ini. Untuk menjauhi ketamakan, kita harus memiliki pandangan Allah. Pandangan yang selalu optimis melihat kehidupan ini. Tidak ada hal-hal yang dapat menjatuhkan orang percaya, yang dapat menggagalkan langkah-langkah orang percaya. Jika yang punya pandangan Allah, melihat jauh ke depan, bahwasanya Allah telah mempersiapkan segala sesuatu. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik pun dalam kehidupan kita ini. Selamat memenuhi kehidupan dalam pandangan Allah dan jauhilah ketamakan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menjauhi segala ketamakan, keserakahan dalam hidup yang tengah kami jalani saat ini. Karena kami hidup dalam pemeliharaan-Mu. Segala sesuatu kebutuhan kami telah Engkau sediakan sejak awal penciptaan sampai dengan hari ini dan untuk seterusnya. Untuk itulah kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Menurut pengharapan kami sepenuhnya kepada-Mu, berdasar kepada iman yang benar bahwasanya Yesus adalah juru selamat kami yang telah memberikan kepada kami anugerah untuk memasuki kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan pula bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menurut apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hidup dalam dunia ini hanya sesaat saja kita jalani. Sekejap saja nikmatnya kita rasakan, karena akan segera datang akhir segalanya. Hanya sedikit waktu saja kita berada di dalam dunia ini, dan Tuhan akan segera menyatakan kemuliaan-Nya. Maka janganlah hanya memikirkan apa yang kau cari dan kumpulkan di dunia ini. Janganlah beranggapan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, milikilah pandangan Allah, yaitu pandangan yang melihat orang lain sebagai sesama, bukan sebagai objek pemusatan kekuasaan atau untuk dijauhi. Serukanlah dalam hati kita bahwa Dia baik bagi kita, dan kita pun dipanggil membawa kebaikan bagi sesama. Maka nyanyikanlah di jalan hidupku, di nama mulus sadok nguluon. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang.
beritahu Yesus na berjunuk manis sedosai. Asa porsi hadi Yesus tutu dengan pandanmu disi. Ahen maahu perhatianmu, masuk-masuk ngabamai. Ale Tuhanku ratu pemaham, on masuk-masuk tuduhan sudi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.